Bertemu lagi dengan saya, Musbik Rahid Basalama, mahasiswa Universitas Kimia Perbangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mengulas kembali tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran untuk memenuhi penugasan dari ibu dosen yang terhormat mata kuliah studi hadis. Sebelum kita menuju pembahasannya, saya akan mengingatkan sedikit tentang di era new normal ini. Ketika kita beraktivitas di luar, kita harus menggunakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan kita senantiasa berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita menuju pembahasan yang utama, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita akan mengulas sedikit tentang hadis. Hadis itu apa sih sebenarnya? Menurut harfiah, hadis adalah perkataan atau sabda ataupun percakapan dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi, hadis adalah sebuah perkataan atau sabda, percakapan ataupun perbuatan yang didasari dari Nabi Muhammad SAW yang menjadikan hukum syariat Islam. Adapun beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama ada pendapat menurut ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah sebuah perkataan, percakapan, suatu kejadian atau peristiwa dan perbuatan yang dilandaskan dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut ahli usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah sebuah perkataan atau sabda, percakapan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang didasarkan dari hukum-hukum syariat Islam. Dan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hadis adalah sebuah perkataan atau pernyataan ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabati dan para tabi'in. Baiklah, saya tadi sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian dari hadis. Maka kita akan lanjut pada pembahasan intinya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang saya ketahui di sini dan saya menelaah dari beberapa artikel, ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir. Yang kedua, bayan tafsir. Yang ketiga, bayan tasyrik. Dan yang keempat, bayan nasakh. Baiklah, yang pertama, bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Berarti memperkenalkan atau memperkuat isi yang ada dalam Al-Quran. Seperti contohnya sabda berwudu yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis yang di atas ini atau yang saya sebutkan tadi mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6. Jika ingin diakurkan bisa lihat sendiri di Al-Qur'annya. Yang kedua adalah bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Qur'an. Jadi memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Qur'an yang masih umum atau masih belum terlalu jelas itu, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat yang mutlak. Contoh hadis bayan tafsir adalah pada saat Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan. Jika pada Al-Quran hadis ini menafsirkan dari surah Al-Maidah ayat 38. Jika di situ dikatakan hanya memotong saja, belum hingga batasan sampai di mana memotongnya ataupun batasan-batasan seperti itu. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu baya tasrih atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sebenarnya di sini bukan berarti di Al-Quran itu tidak lengkap. Namun di Al-Quran itu hanya mengambil pokok-pokoknya saja, tidak dijelaskan secara terperinci, gitu maksudnya.
Jadi pada bayan tasri ini bisa dicari sendiri ataupun ditanyakan kepada guru ngaji tentang hadis yang berhubungan tentang bayan tasri ini. Baiklah, kita menuju yang keempat sekarang, yang terakhir, yaitu bayan nasakh. Untuk yang ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu terperinci. Mengapa? Karena pada bayan nasakh ini masih menjadi perdebatan di antara jumhur ulama. Karena pada bayan nasakh ini didefinisikan bisa mengganti ketentuan yang terdahulu dengan ketentuan yang baru, dengan alasan karena agar bisa diterima di lingkungan dan bisa disebarluaskan. Untuk yang ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang. Mengapa? Karena saya kekurangan referensi ataupun artikel. Saya belum menemukan inti dari bayan nasakh ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran ataupun kebaikan datangnya dari Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil sisi baiknya dan semoga bermanfaat untuk sahabati dan sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.